Nah, tulis dulu sampai selesai. Kalau udah selesai sampai akhir baru kita edit. Kalau saat edit, sisi penulis kita simpan, sisi editor kita munculkan. Baca tuh dari awal sampai akhir lagi. Mana tulisan yang typo atau salah ketik, mana istilah-istilah yang nggak perlu, mana paragraf yang kurang ngefek, hilangkan sama sekali nggak apa-apa. 2 paragraf sekalipun gitu nggak apa-apa. Karena nulis itu adalah tulis aja apa yang terlintas di pikiran, tulis aja. Jadi pokoknya apa yang terlintas di pikiran itu tulis. Kalau saya lagi bingung nih, saya nulis. Sebenarnya saya hari ini pengen nulis tentang artikel apa gitu. Cuma saya bingung nih mau mulai nulis dari mana gitu. Itu nanti ide itu tiba-tiba ada muncul terus sampai ke bawah. Nah, kalau udah selesai gitu ya. Kalau udah selesai, nanti kita baca dari awal dari atas. Oh, ternyata paragraf 1 nggak berfungsi nih, kurang bagus, kurang baik, kurang bagus, kurang tepat. Singkirin, itu cuma sebagai pemancing aja, pemancing ide-ide paragraf-paragraf berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Tulis dulu sampai selesai. Nah, yang perlu kita tekankan adalah tidak ada tulisan yang bagus sekali jadi. Sekalipun seorang penulis yang jago itu nulis dulu baru edit, bahkan nanti tulis lagi, edit lagi, atau baca lagi. Oh, kurang tepat. Jadi diulang-ulang, dikoreksi. Jadi tidak ada tulisan yang bagus sekali jadi. Apalagi kalau misalnya kita nulis terus udah kita nggak koreksi sama sekali, kemungkinan itu nggak akan bagus, ya kurang bagus lah. Jadi kalau mau bagus, ya kita koreksi beberapa kali kalau perlu, bahkan kita baca dengan suara yang keras kalau perlu. Nah, bagaimana supaya kita bisa nulis lebih lancar? Buat komitmen harian untuk berlatih nulis. Jadi mulai sekarang buat komitmen harian untuk berlatih nulis setiap hari. Kalau kita emang pengen jago nulis tuh. Kan kita tadi udah tahu ya, udah sama-sama tahu tadi pentingnya skill menulis di zaman serba digital seperti sekarang ini. Bahkan dari nulis kita punya 3 rahasia dikejar uang. Maka buatlah komitmen. Kan kita pengen dikejar uang kan? Pengen dikejar uang kan? Maka buatlah komitmen harian untuk berlatih nulis. Kalau kita membuat komitmen harian untuk berlatih nulis, artinya kita membuat komitmen harian untuk bisa dikejar uang. Kayak gitu. Tulislah di tempat dan waktu yang sama. Nah, kalau saya misal di meja kerja di pagi hari, misal jam 6, berarti tulis di meja kerja jam 6. Itu setiap hari. Atau mungkin di teras habis subuh, nulis enak tuh. Berarti di teras terus setelah subuh tuh nulis. Kenapa? Karena otak kita itu membentuk yang namanya pola. Otak kita mengenali pola kita, kebiasaan kita. Oh, ini kalau di teras itu habis subuh nulis nih enaknya. Gitu akhirnya nanti membentuk pola. Membentuk pola, makin lama makin kuat polanya. Jadi ketika kita duduk di teras setelah subuh, itu akan muncul sisi kreativitas penulis kita. Tapi kalau kita pindah misal nulis di kamar, itu akan berubah moodnya, berubah kayak semangatnya itu beda. Tapi ketika kita melakukan di tempat dan waktu yang sama, itu otak otomatis akan munculkan sisi kreatif kita. Ini berlaku untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Misal kalau mau olahraga berarti pakai sepatu dulu habis subuh. Nah, silakan pakai sepatu dulu habis subuh. Artinya kita berlatih menulis di tempat dan waktu yang sama. Karena itu akan menghemat kuota energi otak kita. Kita akan menghemat kuota energi otak kita sehingga kita akan lebih cepat dalam memunculkan sisi kreativitas kita. Nah, mulailah dengan kuota minimal, bentuk mini habit. Jadi, nggak perlu lama-lama dulu, teman-teman. Untuk memulainya, kita bisa mulai 5 menit per hari. 5 menit aja per hari. Kalau saya suka ngasih tugas ke mitra-mitra saya itu, one day, one page. Artinya, 1 hari cukup baca 1 halaman aja. Nggak usah banyak-banyak, 1 halaman. Bukan 1 lembar ya, kalau 1 lembar itu 2 halaman. Cukup 1 halaman gitu ya. One day, one page, 1 hari itu. Kemudian review tulisannya. Itu akan membentuk mini habit. Ketika mini habit terbentuk, lama-lama akan membentuk habit atau kebiasaan yang lebih besar. Itu nanti akan jadi karakter kita. Kalau udah jadi karakter, kita akan lebih mudah. Ketika kita misalnya nulis dadakan pun, insya Allah bisa. Nah, rumusnya adalah paksa supaya kita terbiasa. Sama kayak belajar naik sepeda pun kan kita dipaksa dulu kan. Jatuh Pak. Ayo nggak apa-apa nak, belajar lagi. Papa temenin misalnya kayak gitu. Akhirnya kita terbiasa, akhirnya bisa.
Kan bisa ala terbiasa gitu kan. Emang kayak gitu, karena sering kita latih akhirnya bisa. Kemudian lama-lama nyaman terasa lah. Nyaman terasa itu maksudnya kita nggak perlu banyak pikir lagi. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa nulis setiap hari itu nggak perlu banyak pikir. Ya mikir sih mikir, namanya manusia pasti mikir. Cuma nggak terlalu banyak banget, nggak kayak waduh ini gimana nyari idenya. Insya Allah kayak otomatis saja kayak gitu. Nah, ini tadi ya, tulis dulu sampai selesai baru edit. Nah, sekarang ada tips membuat copywriting. Tips membuat copywriting adalah tetapkan tujuan dan target market yang jelas. Siapa sih target market kita? Tujuan kita apa? Oh, saya pengen ngiklan. Target market saya emak-emak, ibu rumah tangga. Oh, berarti nanti pakai bahasa emak-emak rumah tangga gitu. Karena supaya target marketnya jelas. Tujuannya ngiklan, ataukah untuk sekedar hiburan, atau untuk mengedukasi, itu aja. Nah, lakukan riset, pahami product knowledge. Nah, penting nih belajar product knowledge. Jadi kalau kita jualan itu penting banget belajar memahami product knowledge kita, fitur-fiturnya, benefitnya, ini udah BPOM belum, udah halal MUI atau belum, lakukan riset itu. Supaya kita bisa lebih mudah ketika nulis copywriting. Nah, kenali target market. Apa aja yang dikenali, masalahnya, terus harapan apa yang dia miliki, terus bagaimana produk Anda membantu mereka. Misal masalahnya punya utang, terus harapannya ya lunas tentu kan. Terus bagaimana produk Anda membantu mereka? Oh, saya punya peluang bisnis nih yang oke, yang marginnya gede, yang bisa go online, ada mentornya, insya Allah bisa bantu mereka. Oh, ya udah berarti kalau gitu nanti itu bisa dibuat copywriting. Terus fokus pada manfaat bukan benefit. Maksudnya fokus pada fitur ya, bukan benefit. Fokus pada fitur. Fitur itu kayak bahannya, bahan bakunya, komposisinya. Kalau benefit itu adalah manfaat yang didapatkan si calon customer tadi ketika mereka menggunakan produk kita. Kayak misal, saya jualan skincare nih, skincare halal Eropa kayak gitu ya. Terus ada dia mengandung alpha-arbutin, mengandung kolagen. Itu kadang orang nggak paham. Tapi ketika kita nyebutin ini, insya Allah bisa membuat kulit tampak lebih muda, bisa menghilangkan kerutan, bisa menghilangkan atau menyamarkan flek hitam. Itu orang lebih paham. Oh, ternyata kalau saya pakai kayak gitu, saya akan tampak lebih muda. Nah, fokus pada benefit, bukan pada fiturnya. Terus pahami karakter produk. Karakter produk itu tuh seperti apa sih? Apakah produk kita termasuk produk premium ataukah produk yang misal non premium? Apakah produk kita adalah high involvement? High involvement itu artinya kita butuh mikir banyak untuk membelinya, butuh pertimbangan lebih banyak. Tapi kalau low involvement itu kayak ya makanan ringan, kayak snack kayak gitu ya. Itu nggak perlu banyak mikir. Tapi kalau kayak skincare, kayak suplemen itu perlu yang namanya mikir lebih banyak. Kita perlu juga pelajari produk pesaing, terus pelajari copywriting-nya, gimana sih produk pesaing itu, supaya nanti kita bisa mengambil atau melihat kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, kita ambil sisi positifnya kayak gitu. Nah, pelajari copywriting produk sejenis, tapi bukan berarti kita kopas ya, pelajari aja copywriting-nya, polanya kayak gimana, kalau kita emang belum terbiasa, supaya kita nanti bisa membuat copywriting untuk produk kita. Nah, kemudian tingkatkan kredibilitas produk dengan detail dan spesifikasi. Jadi perlu detail ya. Terus temukan hot button pemicu emosi calon pelanggan. Si calon pelanggan ini hot buttonnya apa sih? Persoalan yang paling penting itu apa sih? Apakah misal kalau kita jual kita membuka peluang usaha, apakah dia pengen lunas utang, apakah pengen umroh, apakah pengen beli rumah tanpa KPR? Nah, perlu kita temukan hal tersebut. Gunakan kalimat singkat, padat dan jelas. Jadi nggak usah bertele-tele bahasanya. Makanya tadi kan ada sisi editor kita itu tugasnya itu mengecek tulisan kita tersebut apakah sudah cukup singkat ataukah masih terlalu melebar kemana-mana. Nah, ini kenapa jualan online gitu ya. Jadi ketika kita copywriting, kita menguasai copywriting, terus kita menemukan produk yang oke, itu akan bisa jadi yang namanya rahasia mengejar uang, rahasia dikejar uang gitu ya. Nah, ini banyak banget kelebihan jualan online, banyak banget data-data yang menunjukkan naiknya angka jualan produk online gitu ya. Banyak orang kan sekarang jualan produk online. Nah, ini
media-media online yang dipakai, ada YouTube, ada WhatsApp, Facebook, Instagram. Itu di Indonesia itu banyak banget. Nah, sekarang ini apa sih yang berpotensi untuk laris manis? Karena ketika kita punya skill copywriting, terus ketemu produk yang punya potensi laris manis, itu akan lebih mudah kita menjualnya. Akan lebih mudah meledakkan bisnis kita. Artinya kita punya potensi untuk meningkatkan omset bisnis kita lebih cepat, lebih tepat. Yang pertama, jual produk kesehatan karena marketnya luas. Siapa sih orang yang nggak ingin sehat? Ya, semua orang ingin sehat, dari anak-anak sampai orang tua ingin sehat. Terus bisnisnya jangka panjang. Selama orang butuh sehat, selama itu pula bisnis kita akan jalan. Terus makin potensial lagi di masa pandemi gitu kan. Orang-orang di masa pandemi makin aware, makin sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan. Itulah kenapa produk kesehatan itu perlu masuk daftar list kita untuk kita jadikan bisnis kita. Nah, ini banyak banget daftar-daftar data gitu ya tentang produk kesehatan. Banyak orang yang sekarang itu belanjanya produk kesehatan. Bahkan Pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan bahwa bisnis kesehatan pasca pandemi artinya setelah pandemi pun akan tetap cerah gitu ya. Karena orang itu di masa pandemi itu saking kondisinya seperti ini, orang makin sadar banget menjaga kesehatan. Maka setelah pandemi pun orang akan tetap seperti itu kemungkinannya. Nah, seperti apa sih barang atau produk yang perlu kita jual di masa pandemi gitu kan? Kan banyak orang yang sekarang itu terdampak banget. Saya itu kemarin juga dengar cerita dari salah satu ya teman gitu ya, bahwa dia udah sewa ruko sekian puluh juta, ternyata nggak dipakai teman-teman. Ternyata nggak dipakai, sayang banget kan. Banyak produknya numpuk, nggak kejual. Akhirnya dia di rumah aja, kurang menghasilkan. Nah, sekarang ada kok sebenarnya kalau kita nyari itu produk-produk yang sangat-sangat potensial ketika kita jual di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama adalah barang bukan jasa. Karena kalau jasa, apalagi yang bersentuhan fisik secara langsung, orang cenderung menghindari. Jadi kita perlu jual yang namanya produk fisik gitu ya. Terus barangnya deliverable, artinya bisa dikirim. Ciri-cirinya ringan, kecil, hemat ongkir. Ringan, kecil, hemat ongkir. Supaya apa? Supaya makin luas kita bisa menjual produk kita. Ketika hemat ongkir, itu orang itu akan cenderung mau membeli. Kenapa? Karena lumayan ongkir itu. Kalau ongkir itu bisa menggerus profit loh teman-teman. Kalau tanpa kita sadari. Misal kita ambil dari supplier atau distributor, ternyata ongkirnya besar. Itu menggerus profit. Tapi kalau ringan, misal 20 botol pun masih terhitung sekilo, itu akan membuat profit kita lebih aman. Belum nanti ketika kita menjual, orang pun memperhitungkan ongkir. Ongkirnya berapa Kak ke Kalimantan? Oh, berapa? 100.000. Wah, itu jadi pemikiran lagi itu. Terus tahan lama. Jadi walaupun misal belum laku, katakanlah seperti itu, tetap bisa bertahan lama di rumah. Nggak basi kayak gitu. Bisa dijual kapanpun karena tahan lama produknya. Belum nanti ketika dikirim, itu nggak basi di perjalanan gitu kan. Nggak ada resiko basi. Terus kemudian barang cepat habis sekitar 1 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu. Artinya ketika habis itu nanti high repetition, repeat ordernya itu tinggi. Dan repeat order ini adalah penentu atau sesuatu elemen yang sangat penting dalam berlangsungnya bisnis kita. Hidupnya bisnis kita ada di repeat order. Terus jangan jual sendiri, sell to seller, jual ke reseller, ke agent, agent plus seperti ya. Terus jangan dulu produksi karena produksi ini sangat-sangat besar resikonya, terus sangat besar biayanya. Belum nanti kita bersaing dengan produsen-produsen lain yang sudah punya market luas, market besar. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman, apa namanya, untuk materi siang hari ini. Jadi intinya ketika kita mempunyai skill copywriting, terus kita menemukan produk yang tepat, yang ciri-cirinya saya sebutkan tadi, itu akan cenderung membesarkan bisnis kita. Kita akan lebih mudah melesatkan, meningkatkan omset kita. Akan lebih mudah laris manis, insya Allah. Makanya tadi modal menulis bisa bikin bisnis laris manis. Kurang lebih seperti itu, teman-teman.